Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari Prodi Matematika semester 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Tapi sebelum itu, kita harus memahami dulu apa itu operasi baris elementer. Operasi baris elementer yaitu sebuah sistem yang digunakan untuk mengubah suatu sistem persamaan linier menjadi suatu sistem persamaan linier yang lain yang lebih sederhana. Kenapa kok harus disederhanakan? Agar untuk mencari solusi persamaan liniernya lebih mudah. Untuk prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam operasi baris elementer yaitu solusi persamaan linier adalah hasil modifikasi harus sama dengan solusi persamaan linier awal. Jadi solusi dari hasil modifikasi harus sama dengan solusi sistem persamaan linier awal. Nilainya itu harus sama, harus valid antara yang sudah dimodifikasi dengan yang awalnya atau yang kompleks sebelum disederhanakan. Untuk langkah-langkah operasi baris elementer itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu bisa dilakukan dengan mengalihkan satu baris persamaan linier dengan konstanta tak nol. Jadi bisa dikalikan dengan suatu bilangan selain 0. Kemudian yang nomor 2 yaitu bisa dilakukan dengan menukar posisi dua persamaan linier. Jadi misalnya ada persamaan linier 1, kedua, ketiga. Dua di antara persamaan linier tersebut urutannya bisa ditukar. Contoh, yang urutan kedua ditukar ke ketiga dan ketiga ditukar ke urutan yang kedua. Seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu bisa menambahkan kelipatan satu baris persamaan linier ke persamaan yang lain. Kemudian untuk alur penyelesaiannya yaitu dari yang diketahui ada sistem persamaan linier itu diubah ke dalam metrik yang diperbesar. Jadi sistem persamaan linier diubah menjadi metrik yang diperbesar, yaitu dengan cara memasukkan koefisien dari variabelnya ke dalam matriks. Kemudian kalau sudah, itu kemudian dioperasikan dengan operasi baris elementer atau OB, itu singkatan dari operasi bilangan elementer. Dan langkah-langkah OB yang tadi, operasi baris elementer tadi, itu yang 3 tadi, dari bisa mengalihkan satu baris persamaan linier dengan konstanta tak nol, dengan menukar posisi dua persamaan linier, atau bisa menambahkan kelipatan satu baris persamaan linier ke persamaan yang lain. Kemudian kalau sudah dioperasikan dengan baris elementer, maka akan menghasilkan yang namanya matriks eselon baris. Oke, lanjut untuk yang kedua yaitu metrik eselon baris. Metrik eselon baris itu adalah hasil modifikasi matriks yang diperbesar oleh operasi baris elementer. Jadi ini adalah suatu SPL hasil modifikasi sistem persamaan linier hasil modifikasi. Jadi bisa dikatakan ini adalah sistem persamaan linier yang lebih sederhana daripada yang awal atau yang kompleks tadi. Untuk syarat-syaratnya, yang pertama
Jika elemen dari satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah angka 1. Angka 1 ini disebut satu utama atau leading 1. Nah, bisa dilihat untuk contoh yang ini. Untuk baris yang pertama terdiri dari 159. Kan ada angka satunya, dan semuanya itu elemen-elemennya bukan 0 toh. Ada 1, ada 5, ada 9, dan diawali dengan 1. Itu maksud dari syarat yang pertama. Nah, kemudian yang baris yang kedua itu ada 0, 1, 2. Walaupun ada 0 di elemen tersebut, tetapi tidak semua elemen dari baris yang kedua adalah 0. Dan elemen setelah 0 itu adalah angka 1. Maka itu juga memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini 0 semua. Jadi ini tidak memenuhi syarat yang pertama, atau bisa dibilang ini tidak memuat angka 1 atau satu utama atau leading 1. Jadi kesimpulan dari contoh ini atau syarat yang pertama, yaitu entry-entry atau elemen-elemen dari sebelah kiri leading 1 atau satu utama adalah 0. Ini yang dimaksud. Elemen dari sebelah kiri leading 1 adalah 0, pasti 0. Kalau yang ini enggak ada karena ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini diletakkan pada bagian bawah dalam matrik. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ini tidak memenuhi syarat yang pertama, jadi disendirikan. Nah, syarat yang kedua disendirikannya letaknya di mana? Yaitu letaknya di bagian bawah sendiri atau yang paling bawah. Untuk yang ketiga yaitu syaratnya jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Ini contoh yang tadi. Contoh yang pertama itu kan yang elemen pertama diawali dari 1, kemudian 5, 9. Nah, kolom yang kedua 0, kemudian 1, kemudian 2. Jadi satunya kan setelah 0, maka itu diletakkan di baris yang kedua, tidak di baris yang pertama. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh-contoh dari matriks eselon baris. Yang pertama yaitu 1, min 2, 6, 4. Baris yang kedua 0, 1, 3, 2. Yang ketiga 0, 0, 1, 3. Yang keempat 0, 0, 0, 1. Nah, semua ini memenuhi syarat dari metrik eselon baris, yaitu syarat yang pertama yaitu terdapat elemen 1 yang paling awal. Ini 1 pada baris 1 ada 1. Ada baris 2 setelah 0 ada 1. Baris yang ketiga setelah 0 2 kali ada 1. Dan yang terakhir itu juga ada 1 untuk entry-nya sendiri yang paling belakang. Nah, kemudian juga kalau untuk yang syarat yang kedua, karena ini tidak ada baris yang entry-nya 0 semua, maka diabaikan nggak apa-apa. Atau ini sebenarnya sudah ada entry 0-nya 0, 0, 0, 0, kemudian tidak ditulis nggak apa-apa atau diabaikan. Kemudian untuk yang syarat yang ketiga juga memenuhi, yaitu yang pertama, baris pertama yaitu satu utamanya ada di kolom pertama. Nah, baris yang kedua
satu utamanya berada di kolom yang kedua. Nah, jadi sebelum kolom yang kedua, pada baris yang kedua itu entry-nya yang pertama 0 dan berlaku sampai baris yang keempat. Kemudian lanjut untuk yang contoh kedua, yaitu ada pada baris pertama 103, baris kedua 015, baris ketiga ada 000, baris keempat ada 000. Nah, ini juga termasuk matriks eselon baris. Karena apa? Karena ini telah memenuhi persyaratan dari matriks eselon baris. Persyaratan 1, 2, 3. Untuk yang contoh yang ketiga, ini juga sama merupakan matriks eselon baris karena juga memenuhi persyaratannya. Untuk matriks yang keempat, yaitu juga sama memenuhi persyaratan dari matriks eselon baris. Walaupun setelah baris yang pertama itu letak dari satu utama terletak pada kolom ketiga pada baris yang kedua, bukan kolom kedua baris kedua. Itu karena apa? Karena entry-nya 0. Nah, jadi setelah 0 itu kalau eselon baris itu harus satu utama dulu. Jadi tidak boleh bilangan yang lain, harus satu utama dulu atau angka 1. Kemudian lanjut, yaitu ada matriks eselon baris tereduksi. Nah, matrik dalam bentuk eselon baris tereduksi memiliki 3 sifat yang dimiliki oleh matriks dalam bentuk eselon baris. Jadi sama seperti yang matrik eselon baris yang tadi. Cuma perbedaannya terdapat pada matrik eselon baris tereduksi, setiap kolom yang memuat satu utama akan memuat 0 pada tempat-tempat yang lainnya, atau pada diagonal utamanya itu harus 1 dan lain dari itu adalah 0. Jadi semisal baris yang pertama, kolom yang pertama 1, jadi elemen-elemen yang di bawah 1 itu semuanya harus 0. Nah, yang kedua ada di kolom yang kedua, baris yang kedua itu isinya 1, maka atas sama bawahnya juga 0 entry-nya. Dan yang ketiga ini juga sama, jadi atasnya harus 0 juga. Nah, perbedaannya terletak pada di sini. Kalau matrik eselon baris itu yang 0 cuman yang di bawah diagonal utamanya. Nah, kalau yang matrik eselon baris tereduksi, entry-entry yang 0 itu yaitu terletak pada di bawah diagonal utama dan juga terletak di atas diagonal utama. Oke. Kemudian lanjut pada pembahasan inti, yaitu ada eliminasi Gauss. OB atau operasi baris elementer yang dilakukan pada matriks yang diperbesar sampai menghasilkan matriks eselon baris disebut eliminasi Gauss. Sedangkan OBE atau operasi baris elementer yang dilakukan pada matriks yang diperbesar sampai menghasilkan matriks eselon baris tereduksi disebut eliminasi Gauss-Jordan, atau bisa dikatakan bahwa eliminasi Gauss-Jordan itu adalah lanjutan dari eliminasi Gauss. Lanjut, kita masuk ke dalam contoh. Di sini saya mempunyai contoh ini. Kemudian akan saya selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Soalnya,
carilah solusi dari sistem persamaan linier berikut. Persamaan yang pertama ada X plus Y plus Z sama dengan 5. Persamaan kedua yaitu ada 2X plus Y plus 2Z sama dengan 6. Persamaan ketiga ada X plus 3Y plus 2Z sama dengan 10. Nah, caranya sama seperti yang tadi, yaitu seperti ini. Dari sistem persamaan linier, kemudian kita ubah menjadi matriks yang diperbesar, kemudian dioperasikan menggunakan langkah-langkah operasi baris elementer. Nah, dari persamaan 1 didapat, kita ambil koefisien dimasukkan ke dalam metrik untuk mencari metrik yang diperbesar dari SPL tadi, yaitu 1, 1, 1, kemudian dikasih garis 5. Ini menunjukkan bahwa ini dan ini itu merupakan ruas yang berbeda. Kemudian persamaan kedua juga sama, diambil koefisiennya saja, kemudian ditulis 2, 1, 2, yang sini merupakan yang ruas kanannya 6. Yang ketiga juga sama, dimasukkan. Nah, kemudian kalau sudah, kita operasikan. Cara mengoperasikannya yaitu ada di operasi baris elementer yang langkah-langkah 3 tadi. Di sini saya mengambil untuk mengenolkan pada baris yang pertama, pada baris yang kedua, untuk kolom yang pertama. Jadi baris yang kedua, kolom pertama itu harus 0 supaya memenuhi matriks eselon baris. Caranya dengan min 2 dikali ruas dikali baris 1 yang atas ini, yang ini, kemudian dijumlahkan dengan persamaan yang kedua atau baris yang kedua di sini. Jadi hasilnya ketemu yang ini. Nah, yang ketiga juga sama. Saya operasikan sehingga ketemu dengan ini hasilnya 0215. Nah, dari sini kemudian untuk memenuhi metrik eselon baris yang kedua itu baris kedua, kolom kedua itu harus 1. Nah, maka saya kalikan min 1. Dari min 1 0 min 4. Jadi ketemu 0 1 0 4. Nah, sedangkan yang lain masih sama. Kemudian yang terakhir untuk memenuhi metrik eselon baris yang ketiga itu harus 0 0 1. Maka di sini saya membuat persamaan min 2 dikali R dikali persamaan 2 ditambah persamaan 3 yang ini. Jadi yang ini dikalikan min 2 kemudian dijumlahkan dengan yang persamaan ketiga. Jadi hasilnya ketemu dengan ini 1115 pada baris pertama, pada baris kedua 01 04, pada baris yang ketiga ada 001 min 3. Lah, untuk metrik yang ini sudah memenuhi metrik eselon baris atau bentuk sederhana dari sistem persamaan linier. Karena di bawah diagonal utama itu adalah 0 dan diagonal utamanya semuanya adalah 1. Kemudian dari sini kalau untuk yang eliminasi Gauss itu langsung dibuat ke sistem persamaan linier. Jadi dari sini koefisiennya langsung dimasukkan. Yang baris pertama dari 1115 itu menjadi X plus Y plus Z sama dengan 5. Kemudian dari baris yang kedua kita dapat 0104. Kemudian dijadikan sistem persamaan linier menjadi Y sama dengan 4 karena 0 kali X 0 plus 1 kali Y plus 0 kali Z 0 sama dengan 4. Kemudian sama juga untuk yang baris ketiga. Jadi yang baris ketiga ini adanya variabel Z sama dengan min 3. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama karena
Y dan Z-nya sudah diketahui, maka tinggal memasukkan, dan yang terakhir sudah ketemu hasilnya. Nah, jadi solusi untuk sistem persamaan linier pada soal tersebut yaitu X, Y, Z sama dengan 4, 4, min 3. Lanjut untuk yang kedua, yaitu ada contoh dari metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dari sini saya ada soal yang berbeda dari tadi. Carilah solusi dari sistem persamaan linier berikut. Nah, contohnya seperti ini. X plus Y min Z sama dengan 24. Kemudian 2X min Y plus 2Z sama dengan 4. Kemudian yang terakhir ada X plus 2Y min 3Z sama dengan 36. Nah, jadi kita buat ke dalam bentuk matriknya dulu. Sama seperti tadi, masukkan koefisiennya dulu, jadi seperti ini. Kemudian operasikan. Nah, jadi operasinya sama seperti tadi, yaitu bisa mengkalikan persamaan linier yang lain untuk mendapatkan hasilnya. Di sini saya cari, jadi dari persamaan 1 dikalikan min 2 dijumlahkan persamaan kedua, ini menghasilkan persamaan yang kedua yang baru. Kemudian untuk yang persamaan ketiga baru didapat dari min 1 dikalikan persamaan yang pertama ditambah persamaan yang ketiga, jadi persamaan ketiga yang baru. Kemudian karena persamaan ketiga yang baru ini sudah ada 1, nah ini bisa ditukar dari syarat-syarat operasi baris elementer yang tadi. Bisa ditukar jadi bentuknya seperti ini. 1 1 min 1 24, 0 1 min 2 12, 0 min 3 4 min 44. Nah, kemudian dioperasikan sama seperti yang sebelumnya. Bisa dihasilkan yang ini. Nah, sampai kepada ini. Dari sini ini sudah memuat atau sudah bisa dibilang sebagai metrik elementer, metrik eselon baris, metrik eselon baris, karena sudah ada diagonal utamanya yaitu 1 dan di bawahnya yaitu entry-nya 0. Nah, kita kan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka di atas diagonal utamanya harus 0 juga. Jadi caranya juga sama. Yang pertama, dari persamaan yang ini, metrik yang ini, kita cari untuk membuat persamaan yang kedua itu berada pada 0 1 0 dengan cara 2 kali R 2 kali persamaan ketiga ditambah dengan persamaan kedua, hasilnya didapat 0 1 0 20. Kemudian kita harus membuat elemen-elemen di belakang dari kolom ke-1 baris ke-1 itu juga 0. Caranya dengan persamaan ketiga dijumlahkan dengan min 1 dikalikan persamaan kedua, kemudian dijumlahkan ke persamaan pertama. Jadi didapat 1008. Nah, ini sudah termasuk metrik eselon baris tereduksi karena diagonal utamanya 1 entry-entrynya, kemudian di bawah diagonal utama entry-entrynya 0 dan di atas diagonal utama entry-entrynya juga 0. Kemudian jika dimasukkan ke dalam atau dijadikan ke dalam sistem persamaan linier, itu bisa langsung ditulis X karena ini yang baris pertama, ini X sama dengan 8, kemudian yang baris kedua kolom kedua bisa dinyatakan Y
sama dengan 20. Kemudian yang ketiga yaitu Z bisa dinyatakan Z sama dengan 4. Kemudian didapat solusi dari sistem persamaan yang tadi itu yaitu X, Y, Z sama dengan 8, 20, dan 4. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.